Shalom, saudara-saudari dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting, namun juga seringkali paling sulit untuk kita lakukan, yaitu mengampuni. Temanya adalah mengampuni seperti kita telah diampuni. Ayatnya kita ambil dari Matius 18 ayat 21-35. Setiap kali dari kita pasti pernah disakiti oleh teman, keluarga, bahkan mungkin oleh orang yang kita kasihi. Luka itu bisa kecil, bisa juga sangat dalam. Dan seringkali pengampunan terasa seperti hal yang tidak adil. Kita berpikir, kenapa saya harus mengampuni dia, padahal dia yang bersalah. Namun hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang pengampunan sejati melalui perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni dalam Matius pasal 18 ayat 21-35. Mari kita baca ayat 21-22. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepada kamu, bukan sampai 70 kali. Maksudku bukan sampai 7 kali ya, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali, bukan 77 kali, tapi 70 kali 7. Pertanyaan Petrus, ini bagian pertama. Sampai berapa kali aku harus mengampuni? Ayat 21 dan 22. Saudara, cerita ini dimulai dengan pertanyaan dari Petrus. Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Waktu itu orang Yahudi hanya mengajarkan untuk mengampuni 3 kali. Jadi, ketika Petrus berkata 7 kali, ia pikir sudah luar biasa, sudah 2 kali lipat lebih baik dari kebanyakan orang. Tetapi Yesus menjawab begini, "Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Artinya, pengampunan orang Kristen tidak boleh dibatasi dengan angka. Kita tidak dipanggil untuk menghitung kesalahan orang, tetapi untuk memiliki hati yang terus siap mengampuni. Artinya, arti sampai 70 kali 7 itu menandakan bahwa kita harus mengampuni orang terus-menerus tanpa berhenti. Saudara, ini bukan berarti kita membiarkan dosa, tapi Yesus ingin menekankan bahwa pengampunan sejati tidak mengenal batas. Kalau Allah saja terus-menerus mengampuni kita, siapakah kita sehingga merasa berhak untuk tidak mengampuni sesama? Kita akan lanjut ke bagian kedua. Perumpamaan tentang raja dan hamba yang berutang. Kita baca ayat 23-27. Mari kita baca. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya begini, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Nah, di sini kita lihat bahwa sebenarnya Yesus lalu bercerita, ada seorang raja yang ingin mengadakan perhitungan dengan para hambanya. Datanglah seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Saudara tahu, 10.000 talenta itu jumlah yang luar biasa besar, setara dengan miliaran rupiah. Mustahil dibayar, bahkan kalau dia bekerja seumur hidup pun tidak akan cukup. Karena tidak mampu membayar, raja memerintahkan ia, istrinya, anak-anaknya, dan segala miliknya dijual. Namun hamba itu tersungkur dan memohon, "Sabarlah dulu, aku akan lunasi semuanya." Dan Alkitab berkata, hati raja itu tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia membebaskan hamba itu dan menghapuskan utangnya. Saudara, inilah gambaran Allah terhadap kita. Kita adalah hamba yang punya hutang dosa begitu besar. Tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik, ibadah, atau amal. Tapi karena belas kasihan dan kasih, Allah menghapus seluruh hutang dosa kita melalui Yesus Kristus di kayu salib.
kita diampuni. Bukan karena layak, tapi karena kasih karunia. Dan inilah dasar dari setiap pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Bayangkan sekarang, kita kan sudah tahu kan kalau orang-orang itu mau mengampuni kayak gimana, entah kenapa. Jujur, sebenarnya kalau aku mengampuni orang, itu hal yang wajar. Sebenarnya kalau ada orang, meskipun orang bersalah, mestinya minta maaf pada orang yang tidak bersalah itu. Dan orang yang tidak bersalah itu mengampuni. Misalnya begini, kalau ada orang yang bersalah, misalnya mau minta maaf, dan orang itu kata, aku sudah maafkan. Itu sudah cukup. Dan kalau ada hutangnya, sabar dulu. Hutangku akan kulunaskan. Jawabnya ya sudah. Kalau begitu, aku maafkan. Memang wajarlah sebenarnya kalau harus mesti memaafkan terlebih dahulu. Meskipun orang tidak minta maaf sekalipun, aku juga sudah maafkan. Begitulah, entah kenapa bahwa saudara bisa tahu kalau saudara bisa maafkan orang yang bersalah atau yang berhutang. Ampunilah mereka sebagai saudara. Itu wajar. Dan sebenarnya itu memang sulit ya. Apalagi pengampunan tanpa batas. Setiap orang kan memang ada batas pengampunannya. Kalau saya, mestinya mesti tahu akan hal ini akan terjadi atau tidak. Kita tidak bakalan tahu. Kita lanjutkan saja. Hamba yang tidak mau mengampuni. Ayat 28-35 kita baca dulu. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan mohon padanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya utangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oke, kita akan lihat. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Hamba yang baru saja dibebaskan dari hutang miliaran rupiah keluar dan bertemu temannya yang hanya berhutang 100 dinar padanya. Jumlahnya sangat kecil, mungkin hanya sekitar beberapa ratus ribu rupiah. Temannya mohon belas kasihan dengan kata-kata yang sama ini. Sabarlah dulu, aku akan melunasinya. Namun hamba itu tidak mau. Ia justru mencekik temannya dan memasukkannya ke dalam penjara. Ketika raja mendengar perbuatan itu, ia marah dengan berkata, hai hamba yang jahat, bukankah seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya? Tidakkah engkau seharusnya menaruh belas kasihan kepada sesamamu seperti aku telah menaruh belas kasihan kepadamu? Akhirnya hamba itu diserahkan pada algojo sampai ia membayar seluruh hutangnya. Lalu Yesus menutup dengan kalimat yang tegas. Demikian juga Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, ini peringatan yang sangat serius. Allah tidak main-main dengan hati yang menyimpan dendam. Karena ketika kita menolak mengampuni, berarti kita sudah lupa betapa besar kita sudah diampuni oleh Tuhan. Perhatikan ilustrasinya. Ilustrasinya seperti batu dendam. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang setiap kali disakiti, ia mengambil satu batu kecil dan memasukkannya ke dalam tasnya. Awalnya ringan, tapi lama-kelamaan tas itu menjadi sangat berat hingga ia tidak bisa berjalan dengan bebas. Demikianlah orang-orang yang menyimpan kebaikan dan tidak mau mengampuni. Seperti setiap luka yang dipendam menambah beban di hatinya, membuat hidupnya semakin berat dan damai sejahteranya hilang. Namun ketika ia mulai melepaskan satu demi satu batu itu, yaitu
Dengan mengampuni, ia mulai merasakan kelegaan dan kebiasaan yang sejati. Saudara, pengampunan bukan berarti melupakan luka, tapi melepaskan hak untuk membalas dan mempercayakan semuanya pada Tuhan. Jelas sampai sini? Kalau sudah jelas, apa yang kita bisa pelajari? Ada kesimpulan dan aplikasinya begini. Hari ini kita belajar 3 hal penting. Pertama, kita diampuni tanpa batas. Dosa kita begitu besar, tapi kasih Allah lebih besar lagi. Kedua, kita dipanggil untuk mengampuni seperti Kristus, bukan karena orang itu pantas, tetapi karena kita sudah diampuni lebih dulu. Ketiga, pengampunan membawa kebebasan. Saat kita mengampuni, hati kita sembuh, damai sejahtera kembali, dan hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Ingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13 begini. Katanya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan penutup doa. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengampuni kami dari dosa yang begitu besar. Kami sadar, kami tidak layak, tapi kasih-Mu telah memerdekakan kami. Hari ini kami mau belajar mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Tolong kami Tuhan untuk melepaskan setiap luka, setiap dendam, dan setiap kepahitan di hati kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.